Halo semuanya, selamat datang. Seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi, para calon developer hebat, di sesi bedah materi interaktif kita kali ini. Hari ini, kita bakal mulai sebuah petualangan yang sering saya sebut Developer's Journey ke dunia Java. Gini, kalau kalian pernah duduk berjam-jam di depan laptop, ngerasa capek banget karena harus nulis baris kode yang itu-itu aja buat objek yang cuma beda dikit, well, kalian ada di tempat yang tepat. Solusi dari rasa frustrasi itu ada di depan mata kita sekarang. Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu konsep paling fundamental dan bisa dibilang paling powerful di pemrograman berorientasi objek, pewarisan, atau yang lebih akrab kita sebut inheritance. Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Ini dia, peta jalan eksplorasi kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa sih kita butuh pewarisan. Kedua, kita bedah 3 jenis pewarisan di Java. Ketiga, kita kenalan sama yang namanya teknik override. Keempat, kita urai kebingungan soal abstract class versus interface. Dan terakhir, pastinya kita tutup dengan tantangan mini project. Nah, masuk ke bagian pertama. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa kita butuh pewarisan? Gini, sebagai programmer, musuh terbesar kita itu pengulangan kode. Bayangin aja, kalian harus ngetik ulang fungsi yang persis sama puluhan kali buat objek yang beda. Bikin capek dan pastinya rawan error kan? Nah, disinilah pewarisan atau inheritance ini datang sebagai pahlawan penyelamat kita. Secara simpelnya, ini tuh konsep inti di mana sebuah kelas anak atau subclass bisa mewarisi semua sifat, properti, dan metode dari kelas induknya, yaitu superclass. Ya, ibarat anak yang mewarisi bakat dari orang tuanya lah. Di Java, kata kunci ajaib buat bikin hubungan keluarga di dalam kode ini tuh cuma satu kata, yaitu extends. Terus, apa sih untungnya buat kalian nanti di dunia kerja? Ada 3 manfaat raksasa nih. Pertama, efisiensi. Kalian bakal terhindar dari yang namanya duplikasi kode. Cukup tulis sekali, pakai di mana-mana. Mantap kan? Kedua, modular. Struktur kode kalian bakal jauh lebih terorganisir, rapi, dan gampang banget dipahami. Dan yang ketiga, nah ini yang paling dicari sama industri, extensible. Bayangin pas klien tiba-tiba minta fitur baru. Kalian tinggal tambah subclass baru aja, tanpa perlu was-was bakal ngerusak sistem lama yang udah jalan mulus. Ini nggak cuma ngirit waktu, tapi benar-benar nyelamatin kalian dari pusingnya debugging berhari-hari di masa depan. Oke, lanjut ke bagian 2. Kita bakal lihat 3 jenis pewarisan di Java. Sekarang coba kita lihat gimana sih silsilah keluarga kode ini disusun secara arsitektur. Bentuk yang paling murni dan paling basic itu pewarisan tunggal, satu anak, satu orang tua. Ilustrasi sempurnanya gini, bayangin sebuah mobil sebagai subclass yang lakuin extends ke superclass kendaraan. Karena kendaraan itu aslinya udah punya fungsi bergerak, si mobil otomatis bisa bergerak tanpa kita harus nulis ulang fungsinya dari nol. Tentu aja, mobil ini punya identitasnya sendiri, jadi dia bisa nambahin fungsi unik, misalnya membunyikan klakson. Bener-bener logis dan efisien banget. Level selanjutnya, kita punya pewarisan bertingkat atau multi-level. Kalau ini ibarat silsilah dari kakek, ayah, ke anak. Konsep ini relate banget nih sama kalian. Sebagai sebuah objek, mahasiswa, kalian punya sifat khusus kan, yaitu belajar. Tapi tunggu dulu, kalian juga itu kan manusia yang pastinya bisa berjalan, dan pada dasarnya banget kalian adalah makhluk hidup yang bernafas. Jadi pas kalian bikin instansiasi objek mahasiswa, secara otomatis objek itu mewarisi semua kemampuan evolusi dari atas ke bawah. Kalian bisa bernafas, berjalan, dan belajar sekaligus cuma dengan satu jalur silsilah. Nah, jenis yang ketiga ini namanya pewarisan hierarki. Di sini, strukturnya mulai bercabang. Bayangin satu orang tua punya banyak anak. Misalnya superkelasnya adalah hewan, terus subkelasnya ada kucing dan anjing. Keduanya kan sama-sama butuh makan, jadi fungsi makan itu langsung diturunin dari induknya. Tapi kita semua tahu kucing itu ngeong dan anjing itu menggonggong, ya kan? Jadi walaupun mereka berbagi cara makan yang sama, fungsi suara mereka bakal tetap unik dan spesifik di masing-masing subclass. Masuk ke bagian 3, kita bakal kenalan sama yang namanya teknik override. Sejauh ini kan kita cuma ngomongin soal nerima apa adanya dari superclass ya. Tapi sebagai developer, kadang kita butuh kontrol lebih dong. Makanya kita beralih ke kekuatan kustomisasi yang keren banget, namanya override. Override ini tuh teknik di mana subclass dengan sengaja mendefinisikan ulang metode yang udah dikasih sama superclassnya. Tujuannya, buat dapat perilaku yang jauh lebih spesifik. Kita tinggal ngasih tahu Java soal niat kita ini pakai anotasi add override tepat di atas metodenya. Jadi ibaratnya kalian bilang ke program, makasih ya buat fungsinya, tapi sorry nih, aku punya caraku sendiri buat ngerjain hal ini. Nah, yang bikin konsep ini benar-benar menarik adalah gimana override bisa nyelesain masalah nyata di perusahaan lewat polimorfisme. Coba bayangin, ada superkelas pegawai yang punya metode hitung gaji. Tapi tunggu dulu,
Cara ngegaji pegawai tetap sama pegawai harian kan beda total. Pegawai tetap mungkin gajinya cuma ngembaliin nilai gaji pokok. Sementara pegawai harian harus dikalkulasi dulu, upah per hari dikali jumlah hari. Nah, dengan override, kalian cukup manggil nama metode yang persis sama, tapi sistem bakal otomatis ngitung pakai formula yang beda, tergantung tipe pegawainya. Asli ini elegan banget dan benar-benar ngilangin redundansi. Lanjut ke bagian 4. Kita bahas sesuatu yang sering bikin bingung. Abstract class versus interface. Waktu kalian mulai mendesain aplikasi yang skalanya besar, kita butuh aturan arsitektur yang lebih ketat. Dua entitas ini nih yang paling sering bikin mahasiswa garuk-garuk kepala dan langganan banget keluar di ujian. Abstract class sama interface. Biar gampang, dengerin baik-baik ya. Abstract class itu kayak sebuah kerangka umum. Kalian pakai kata kunci extends, dan ingat aturan mainnya. Satu kelas cuma bisa mewarisi dari satu abstract class, titik. Di sisi lain, interface itu ibarat deklarasi sebuah kemampuan atau perilaku tambahan. Alih-alih extends, kalian pakai implements. Dan asiknya, satu kelas bisa mengimplementasikan banyak interface sekaligus. Rumus gampangnya gini, abstract class itu mendefinisikan siapa Anda, sedangkan interface itu mendefinisikan apa aja yang bisa Anda lakukan. Biar makin kebayang, kita bedah studi kasus sistem transportasi. Kita punya mobil, motor, dan pesawat. Ketiganya ngelakuin extends ke superkelas transportasi, jadi semuanya otomatis punya metode jalankan. Mobil melaju di jalan, motor di jalan raya, pesawat bergerak di landasan. Tapi, pesawat ini kan spesial banget, dia bisa terbang. Nah, daripada kita maksain naruh fungsi terbang di superkelas transportasi, yang malah bikin mobil jadi ikut-ikutan terbang kan aneh banget kan? Mending kita bikin satu interface, sebut aja dapat terbang. Terus si pesawat mengimplementasikan interface itu, dan dia dapat deh metode tambahan buat terbang. Nah, kombinasi extend sama implements kayak gini yang bikin sistem di dunia nyata itu jadi super fleksibel. Oke, kita sampai di bagian kelima, tantangan mini project. Cukup ya teorinya, sekarang saatnya pembuktian. Ayo buka ide kalian masing-masing, karena tugas praktek hari ini adalah membangun sebuah sistem kepegawaian. Tantangannya gini, kalian harus bikin kelas pegawai dengan properti dasar, terus turunin dia jadi sebuah subclass bernama manager. Jangan lupa, pastikan kalian pakai logika override yang baru aja kita pelajari tadi, khususnya buat metode hitung gaji dan tampilkan info. Terus buat output akhirnya, kalian harus bikin instansiasi minimal 2 objek pegawai biasa dan 1 objek manajer. Lalu tampilkan semua data komplitnya di konsol. Gimana? Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa ngerjain ini. Nah, poin krusial yang perlu kalian perhatiin ada di alokasi nilainya. Tolong jangan cuma asal ngetik kode yang penting jalan ya. Di sini saya kasih bobot gede banget, 40%. Murni buat nilai gimana kalian nerapin inheritance dan override dengan benar. Jadi, pastikan kalian nggak nulis ulang kode di kelas manager kalau logikanya sebenarnya udah bisa ditarik dari kelas pegawai. Sisa poinnya, itu buat logika OP secara umum, kerapian kode kalian, dan tolong banget, jangan lupa kasih dokumentasi di kode kalian. Intinya, prioritaskan struktur silsilah kelas kalian biar sejelas mungkin. Sebelum kita beneran bungkus sesi penjelasan materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu teka-teki nih buat kalian. Coba bayangin, kalau di superkelas kendaraan tadi, kalian iseng ubah variabel bahan bakar jadi private. Apa yang bakal terjadi sama subkelas motor pas kalian compile kodenya? Pasti error kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara yang paling elegan dan aman di konsep OOP biar si motor ini tetap bisa baca dan ngubah data bahan bakar tanpa harus ngerusak aturan hak akses enkapsulasi? Coba dipikirin, tes langsung di ide kalian, dan kita bakal diskusiin solusinya bareng-bareng di pertemuan selanjutnya, oke? Teruslah eksplorasi kode kalian, semangat nyoba-nyoba, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.